Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Kingdom Protista. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Gefira Syakira Mumtaz. Nama aku Maya Kaisya Kusumawinata. Nama aku Fauzan Arsi Ramadan. Nama aku Salsabila Saskia Putri. Nama aku Bilqis Kasumulaya. Nama aku Muhammad Akhtar Alfana. Jadi, menurut Irna Ningtyas, dalam buku biologi untuk SMA atau MA kelas 10, protista adalah organisme eukariotik atau organisme yang memiliki membran inti. Umumnya inti uniseluler dan hidup soliter atau berkoloni. Jadi, selnya sama seperti kingdom eukariotik lainnya seperti animalia, plantae, dan fungi. Selain itu, kalau dibandingkan dengan organisme eukariotik lainnya, kingdom yang satu ini merupakan yang paling sederhana, namun lebih kompleks dari organisme prokariotik. Nah, protista memiliki ciri khusus, yaitu yang pertama, organisme eukariotik. Umumnya bersifat uniseluler, namun ada juga yang multiseluler. Yang kedua, bentuk tubuh sangat beragam. Yang ketiga, melakukan respirasi secara aerobik, yaitu membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Yang keempat, hidup soliter dan berkoloni. Yang kelima, kebanyakan hidup di perairan air, laut, maupun perairan tawar. Yang selanjutnya, ada yang hidupnya bebas, ada juga yang bersimbiosis dengan organisme lain. Dan yang selanjutnya bergerak seperti hewan, mempunyai klorofil seperti tumbuhan, dan memiliki siklus hidup dan reproduksi seperti jamur. Yang selanjutnya beberapa jenis merupakan autotrof, fotosintetik, atau bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Dan juga ada yang heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ia memperoleh nutrisi dengan memakan organisme lain. Yang selanjutnya ada yang bergerak menggunakan flagel atau silia, ada juga yang menggunakan ekstensi sementara dari sitoplasma. Yang selanjutnya secara umum bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu pembelahan biner, tunas, atau spora. Bisa juga dengan cara seksual, namun hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Berikut gambar bentuk dari protista. Mungkin nanti dimunculin aja ya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana klasifikasi kingdom protista? Klasifikasi kingdom yang satu ini jika dilihat dari ciri-cirinya, maka akan sangat beragam. Ada yang mirip hewan, jamur, bahkan tumbuhan. Yang pertama, ada protista mirip hewan atau protozoa. Protista mirip hewan atau protozoa merupakan jenis protista yang mengambil makanannya dari lingkungan sekitar dan memiliki kemampuan untuk bergerak bebas seperti hewan. Protista mirip hewan memiliki ciri bersel satu, tidak memiliki dinding sel, pada umumnya bersifat heterotrof, sebagian kecil autotrof, hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lain, reproduksi secara seksual atau aseksual, umumnya memiliki alat gerak. Berdasarkan alat geraknya, berikut jenis protista mirip hewan. Nah, yang pertama ada rhizopoda atau kaki semu. Contohnya adalah kayak amuba, foraminifera, dan radiolaria. Yang kedua ada flagellata atau bulu cambuk, contohnya ada Euglena viridis, Volvox globator, Noctiluca miliaris, Trypanosoma gambiense. Nah, yang ketiga ada Ciliata atau rambut getar. Contohnya ada Paramecium saudatum, Stentor, Vorticella, Didinium, dan Stylonychia. Yang keempat ada sporozoa penghasil spora. Contohnya ada Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, dan yang terakhir ada Plasmodium malaria. Yang kedua yaitu protista mirip tumbuhan. Protista menyerupai tumbuhan, merupakan protista yang dapat memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Protista mirip tumbuhan yang uniseluler, sering disebut fitoplankton. Sementara protista mirip tumbuhan multiseluler, sering disebut alga. Keduanya sama-sama mampu berfotosintesis. Contoh protista mirip tumbuhan yakni 1. Cyanidiospizon merolae atau alga merah. Yang kedua ada Chlamydomonas reinhardti, alga hijau. Yang ketiga ada Paeodactylum tricornutum, alga coklat. Yang keempat ada alga keemasan. 3. Protista mirip jamur. Protista mirip jamur adalah protista yang memiliki ciri seperti bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil, dapat menghasilkan spora, dan bersifat heterotrof. Berikut contoh protista mirip jamur. 1. Myxomycota, jamur lendir.
Habitatnya di lingkungan yang lembab, memiliki fase vegetatif berbentuk seperti lendir. Contohnya, Dictyostelium discoideum. 2. Acrosiomycota, jamur lendir bersekat. Habitatnya di lingkungan yang lembab, bentuk tubuh seperti lendir. Plasmodium. Contohnya, Dictyostelium. 3. Oomycota, jamur air. Strukturnya mirip alga, namun tidak berklorofil. Contohnya, Phytora infestantitium. Dalam kehidupan manusia, protista memiliki peran. Ada peran menguntungkan dan ada peran merugikan. Dimulai dari peran yang menguntungkan. Jadi, protista itu punya peran menguntungkan. Peran menguntungkannya adalah yang pertama, Gracilaria sebagai bahan pangan. Yang kedua, Eucheuma sebagai bahan pangan dan kosmetik. Kemudian diatom sebagai alat gosok, isolator panas, dan pembuat cat. Kemudian Gelidium sebagai pembuat agar-agar, Chlorella sebagai bahan pangan, bahan campuran pasta gigi. Lalu ada juga peran merugikannya, yaitu 1. Entamoeba histolytica hidup sebagai parasit di susu besar manusia dan menyebabkan diare. 2. Trichomonas vaginalis menyebabkan peradangan pada vagina. 3. Rhizamina tropica menyebabkan penyakit kulit. 4. Phytophthora capsicii menyebabkan penyakit pada mentimun dan labu. 5. Phytophthora palmiflora penyebab busuk buah kelapa atau pinang. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.